Hari ini kita cek usia golden melon di media tanah ya, di polybag media tanah. Sekarang usia 50 HST ya. Ya, di usia 50 HST itu sudah mulai kondisinya menguning seperti ini ya. Ini ukuran berapa ini kemarin? Hampir 1,8 mungkin ya. 1,8 ya. Mudah-mudahan sih aman semua. Ya, di usia 50 HST itu sudah mulai kondisi buahnya sudah mulai menguning ya. Ini harus kita jaga, kita waspadai terkait dengan hama-hama yang ada di sini. Nah, bagian sini sudah hampir rata usianya 50 ya. Tapi bagian sebelah sana mungkin ada yang beda 1 minggu ya. Ada beberapa yang beda 1 minggu ya. Nah, ini juga kemarin ini kenapa nih Gus? Oh, ini ada yang kena lalat buah juga ternyata kita ya. Nah, ini belum lama. Pas sore kemarin pas saya cek itu masih bercak doang, Pak. Oh, cepet banget nih. Ini kalau ketemu tikus Berarti potong aja ya, Pak. Apa gimana? biarin aja dulu deh. Nah, ntar coba Bang Leman aja tanya nanti ya. Nah, itulah beberapa kendala memang ada saja ya di setiap kali kita menanam melon, ada saja dari sekian banyaknya tanaman itu yang mengalami kendala atau kena hama ya. Kemarin kita hampir 1 minggu ya, itu hama tikus itu luar biasa. Hampir semua yang ada di sini digerogoti oleh tikus ya. Dan ada beberapa buah kemarin kena itu. Hampir 10 ya. Iya, Pak. 10 buah ya. Udah hampir ukurannya juga sudah besar-besar, tapi anehnya dia makan yang posisinya masih muda. Ya, warna hijau, yang hijau-hijau. Aneh. Mungkin sukanya yang begitu ya. Gitu. Jadi memang karena wilayah kita atau di greenhouse ini tidak kita gunakan pestisida ya. Jadi mungkin kalau kita semprot pakai pestisida, biasanya sih binatang-binatang itu tidak akan masuk ke dalam ya, karena memang kita tidak semprot ya, menghemat biaya juga ya satu sisi. Akhirnya ya mungkin bersarang di dalam bambu-bambu ini ya, kita juga tidak tahu. Kemarin sudah kita pasang lem tikus ya, alhamdulillah ada baru satu sih yang dapat, tapi setelah itu ada lagi ternyata ya, seperti itu. Dan kita lihat beberapa tanaman, coba kita cek ke sebelah sana. Nih, di sebelah sini ada ada yang bentuknya juga tidak sesuai ya. Nah, seperti ini. Padahal buahnya besar. Oh, ini kena lalat buah ini kayaknya. Nah, sebagian juga. Hah? Ada yang kena tikus lagi? Wah. Coba kita lihat. Airnya diisi jangan lupa ya. Tuh, lihat. Dia nyasarnya yang muda-muda. Bisa dilihat. Ya, nah ini. Jadi kalau di luar kena kalong, ini kena tikus. Jadi anehnya dia makan yang muda-muda seperti ini. Apa karena lebih gurih atau gimana ya? Kalau yang masih muda bisa lihat nih ya. Tuh. Ada lagi. Wah, ini. Tuh, jadi sehari dua aja. Habis lama-lama nih kita. Ya memang hama tikus ini curut ya, kalau di sini bahasanya curut. Tikus yang kecil itu dia memang kabel itu dimakan semua sama dia. Nanti mungkin, oh ini sampai habis ini. Ini baru hari ini. Hari ini, Pak. Oh lihat, habis dia. Kenyang dia ya. Ini curutnya luar biasa. Apa? Iya, dia naik ke dalam di atas ini gitu kan, di atas bambu-bambu mungkin gitu, terus langsung digigitin semua ya. Itulah berarti posisi yang kena curut, nanti langsung diambil aja Gus ya. Itulah kendala-kendala yang kita coba. Memang ada saja dari sekian banyaknya tanaman bentuknya aneh seperti ini ya. Ini bentuknya ada yang tidak sempurna ya, padahal tadinya pohonnya lumayan bagus ya. Ya itulah namanya kita menanam ya, kadang ada saja, dan ada saja yang sempurna, bagus, mulus, rapih, dan ada juga yang seperti ini ya. Kita akan coba share semua kendala-kendala dan apa saja yang terjadi
Ya untuk apa? Untuk bisa saling berbagi ya. Intinya kita akan coba sharing harus seperti apa sih gitu. Jadi kita harus punya kalkulasi matang ya terkait dengan biaya operasional ya. Terus juga biaya perawatan dan yang lainnya gitu tuh. Jadi supaya nanti begitu panen minimal untuk membalikan biaya operasional itu sudah ada gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang berbudidaya melon, mudah-mudahan sih bisa hasilnya maksimal ya. Kalau kita sih meyakini bahwa setiap bisnis plan ya, setiap apa kita memulai bisnis itu harus mempunyai bisnis plan yang matang ya. Jangan sampai nanti hanya sekedar ikut-ikutan tapi kita tidak mengerti bagaimana cara mengelolanya ya. Jadi dimulai dari pendataan, penggunaan anggaran itu harus dimatangkan, RAB-nya juga harus jelas, dan BEP-nya itu berapa lama gitu ya, itu juga harus dimatangkan. Karena tidak seperti contohnya misalkan kita nanam 1000 atau 5000 batang semuanya itu jadi, itu tidak akan mungkin ya. Karena ada saja mungkin dari benihnya, mungkin dari ya tanahnya atau apapun itu, banyak kendala pasti ya. Kalau kita sih target 90% mudah-mudahan jadi semua kalau kita ya. Dan itu ya alhamdulillah sih kelihatannya 90% semuanya sudah tumbuh ya. Cuman yang jadi masalah itu adalah yang tidak diprediksi adalah kayak tadi yang dimakan tikus, itu yang tidak diprediksi. Itu yang dimakan tikus itu baru dua kali tanam ini ya kita terakhir. Yang sebelumnya juga sempat tapi tidak, itu karena bolong ya, tadinya karena tanamannya bolong, tapi ini sekarang liar ini ya, tikusnya ini luar biasa ya. Nanti akan kita coba cari alternatif lain bagaimana untuk menangkap atau membasmi tikus yang menggerogoti terus menerus dari si tanaman melon ya. Ya itulah beberapa kendala dan yang harus kita waspadai. Nah ini juga ada beberapa buah yang hampir 2 kilo ya. Ini juga sudah mulai membesar semua dan wah ini kena juga nih guys. Oh justru dia nyerangnya yang kecil-kecil guys. Ini banyak sekali ya. Tuh. Seperti itulah ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita akan selalu share perkembangan apa saja yang sudah kami tanam dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti dan sama-sama belajar. Kita bukan menggurui atau apapun itu, kita hanya sebatas sharing saja. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.